Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Helnawati, Program Studi Administrasi Bisnis kelas AB 7 Angkatan 2025. Pernahkah kamu belanja di Tokopedia, lalu menyadari ada tambahan pajak di struk belanjamu? Atau pernah dengar bahwa pedagang online sekarang juga dipotong pajak langsung oleh platform tempat mereka berjualan? Di video ini kita akan membahas sebuah penelitian menarik tentang bagaimana salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, yaitu PT Goto Gojek Tokopedia Tbk, atau yang biasa kita kenal sebagai Goto, menjalankan kewajiban perpajakannya di tengah aturan baru pemerintah, yaitu PMK nomor 37 tahun 2025 dan ketentuan PPN PMSE. Yuk kita kupas satu persatu, mulai dari latar belakang, metode penelitiannya, hasil temunya, sampai rekomendasi yang diberikan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu konteksnya. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia berjalan sangat cepat. Platform seperti Goto menggabungkan 3 layanan besar sekaligus: transportasi online lewat Gojek, layanan pesan antar makanan, dan marketplace lewat Tokopedia. Ketiganya menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari. Namun, di balik kemudahan itu ada tantangan besar bagi negara. Bagaimana caranya memungut pajak dari transaksi digital yang sifatnya cepat, anonim, dan lintas wilayah? Sistem pemungutan pajak konvensional jelas kesulitan mengejar dinamika ini. Sebagai jawabannya, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, lalu menyusun aturan turunannya, yaitu ada di PMK nomor 37 tahun 2025. Aturan ini secara khusus menunjukkan penyelenggaraan platform digital seperti Goto sebagai pihak yang wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari omset penjualan dalam negeri. Tujuannya jelas, menciptakan kesetaraan antara pedagang online dan pedagang konvensional sekaligus memperluas basis penerimaan pajak negara. Karena Goto adalah salah satu platform digital terbesar di Indonesia, tingkat kepatuhannya menjadi sangat strategis, baik untuk menghindari sanksi maupun untuk menjaga keberlangsungan ekosistem UMKM yang bergantung pada platform tersebut. Dari latar belakang tadi, penelitian ini berusaha menjawab 3 pertanyaan besar. 1. Bagaimana sebenarnya profil dan kewajiban perpajakan Goto sebagai platform bisnis digital? 2. Sejauh mana Goto mengimplementasikan dan mematuhi ketentuan PMK 37 tahun 2025 serta PPN PMSE? Dan 3. Apa saja resiko ketidakpatuhan yang mungkin muncul, serta strategi apa yang bisa diterapkan untuk menjadi kepatuhan tersebut? Ketiga pertanyaan ini yang menjadi peta jalan seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Sebelum masuk ke hasil temuan, ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami dulu. Pajak secara sederhana adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak punya 2 fungsi utama. Fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber pendapatan negara, dan fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Sebagai badan besar Goto dikenal PPh badan dengan tarif umum 22% dari laba bersihnya. Nah,
Yang menarik adalah soal PPh final untuk UMKM. Berdasarkan aturan sebelumnya, pelaku UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun bisa dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omset. Bedanya dengan hadirnya PMK 37 tahun 2025, mekanisme ini berubah. Pajaknya kini langsung dipungut oleh platform digital, bukan lagi disetor sendiri oleh pedagang. Selain itu, penting juga membedakan dua istilah. Tax avoidance, yaitu upaya mengurangi pajak secara legal melalui perencanaan yang sah, dengan tax evasion, yaitu penggelapan pajak secara ilegal. Kepatuhan platform digital menjadi kunci untuk mencegah kedua praktik ini terjadi. Bagaimana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan sifat deskriptif dan analitis. Fokusnya adalah menggali secara mendalam bagaimana Gotoh menjalankan kepatuhan pajaknya dalam konteks regulasi terbaru. Seluruh data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu artinya diperoleh bukan dari wawancara langsung, melainkan dari 4 sumber utama. Pertama, regulasi resmi seperti UU, HPP, dan PMK 37 tahun 2025. Kedua, laporan tahunan dan laporan keuangan Gotoh yang dipublikasikan secara resmi. Ketiga, artikel jurnal ilmiah terkait pajak digital. Dan keempat, publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Data-data ini kemudian dianalisis melalui 4 tahap: pengumpulan dan klarifikasi data, produksi data untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi dan contoh perhitungan, lalu penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Sekarang masuk ke bagian intinya, hasil dan pembahasan. Gotoh merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang lahir dari merger antara Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Perusahaan ini beroperasi sebagai sub-app yang mencangkup retailing, pesan antar makanan, logistik, dan marketplace dengan jutaan pedagang aktif yang bertransaksi setiap harinya. Sebagai penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan MSE, Gotoh memiliki setidaknya 4 kewajiban pajak utama. Pertama, PPh badan atas labanya sendiri. Kedua, PPN PMSE sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas transaksi digital. Ketiga, PPh pasal 22 sebagai pemungut pajak bagi para pedagang di platformnya, sesuai PMK 37 tahun 2025. Dan keempat, kewajiban pemotongan pajak lainnya seperti PPh pasal 21 dan 23. Contoh perhitungannya. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh perhitungannya. Bayangkan seorang pedagang di Tokopedia memiliki omset 2 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Dengan tarif pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto, maka pajak yang dipungut Gotoh adalah 0,5% dikali 2 miliar rupiah, hasilnya 10 juta rupiah. Pajak ini dipungut secara otomatis oleh sistem platform saat transaksi terjadi, lalu disetor dan dilaporkan oleh Gotoh ke Direktorat Jenderal Pajak. Contoh kedua untuk PPN PMSE, misalkan ada transaksi penjualan barang kena pajak senilai 50 juta rupiah di luar PPN dengan tarif PPN 11%, maka PPN yang dipungut adalah 11% dikali 50 juta rupiah, hasilnya 5.500.000 rupiah. Dua contoh ini menunjukkan bagaimana platform digital kini berperan aktif sebagai perpanjangan tangan negara dalam memungut pajak.
Lalu, bagaimana tingkat kepatuhan Gotoh sejauh ini? Penelitian ini menemukan bahwa Gotoh telah mengintegrasikan sistem pemungutan otomatis ke dalam platformnya, sehingga setiap transaksi yang memenuhi kriteria langsung dipotong pajaknya. Ini membantu memperluas basis pajak dan mengurangi potensi kebocoran dari sektor UMKM digital. Meski begitu, ada beberapa resiko ketidakpatuhan yang tetap perlu diwaspadai. Di antaranya adalah sanksi administrasi berupa denda yang bisa mencapai 150% dari pajak yang kurang dipungut atau disetor. Sanksi pidana jika terbukti ada penggelapan pajak, resiko reputasi dan gangguan operasional, serta beban administratif yang tinggi akibat tingkat kepatuhan pedagang mitra yang belum merata. Untuk mengatasi resiko-resiko ini, penelitian merekomendasikan beberapa strategi kepatuhan, yaitu terus mengembangkan sistem otomatisasi pemungutan dan pelaporan pajak, menyediakan fitur edukasi perpajakan bagi pedagang di dalam aplikasi, menjalani kerjasama aktif dengan Direktur Jenderal Pajak, memberikan insentif bagi pedagang yang patuh, serta melakukan monitoring dan audit internal secara berkala. Sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan Gotoh tergolong relatif baik. Perusahaan berhasil mengintegrasikan sistem pemungutan PPh pasal 22 PPN PMSE sesuai ketentuan yang berlaku, membuktikan bahwa platform digital mampu menjadi mitra efektif pemerintah dalam memperluas basis pajak di era ekonomi digital. Namun demikian, tantangan seperti beban administratif, kompleksitatif teknologi, dan pemerataan kepatuhan pedagang UMKM masih berlaku terus diperbaiki ke depannya. Rekomendasi diberikan kepada 3 pihak bagi Gotoh agar terus meningkatkan fitur edukasi dan sistem pelaporan yang ramah UMKM bagi pelaku usaha digital agar memanfaatkan fitur pajak yang tersedia dan mendokumentasikan transaksi dengan baik. Dan bagi pemerintah agar melanjutkan program pendampingan bagi UMKM serta mempertimbangkan insentif bagi platform yang berhasil meningkat kepatuhan mitranya. Dengan begitu, ekosistem bisnis digital di Indonesia diharapkan bisa tumbuh secara sehat, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.